Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam terdengar. warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Kak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Yahya Suryawinata, SEMSI, selaku pemateri pada kajian di sore hari ini. Dan tak lupa teman-teman peserta kurma kajian Ramadan menuju iftar yang kami hormati dan yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu, dapat berkumpul dalam ruang meet sore hari ini. Tentunya dalam acara kurma kajian Ramadan menuju iftar. Sholawat serta salam tak lupa kita tetap curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang berbahagia, perkenalkan saya Muhammad Anik Lukman Hakim selaku moderator yang akan memandu jalannya kajian di sore hari ini. Tentunya dengan tema kuatkan akidah, tingkatkan ibadah di bulan yang penuh berkah. Nah, Masya Allah, merupakan tema yang cukup menarik untuk kita bahas dan untuk kita ulas dan tentunya untuk kita bahas. Yang nantinya pasti akan disampaikan oleh beliau, Bapak Yahya Suryawinata, karena tentunya kita berharap semua di sore hari ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita dapat terus meningkatkan akidah kita, menguatkan akidah kita, meningkatkan ibadah kita, untuk nantinya kita dapat menggapai kemenangan di hari Fitri. Tapi sebelum itu, kami ingin menyapa terlebih dahulu kepada beliau, Bapak Dr. Ahmad Suryawinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita doakan semoga beliau tetap diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingin menyapa juga kepada teman-teman peserta kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya? Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Puasa tinggal sebentar lagi, jadi harus kita bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah kita. Nah, teman-teman, kita ketahui juga bahwa beliau, Bapak Dr. Ahmad Yahya Suryawinata, merupakan pembina Ikatan Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK di Universitas Trunojoyo, Madura. Serta beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura 2022. Oke, sebelum kita memasuki acara inti yang akan disampaikan oleh beliau, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib yang harus ditaati oleh peserta semuanya. Yang pertama, peserta berpakaian rapi serta sopan dalam tung. Yang kedua, peserta mengatur nama akun menggunakan format nama lengkap, skor, pengurus atau mahasiswa bidik misi atau KIPK. Yang ketiga, peserta dipersilakan memasuki meet 15 menit sebelum kurma berlangsung. Keempat, peserta yang telah memasuki Google Meet dimohon untuk mematikan mikrofon ketika kajian dimulai dan dapat menghidupkan mikrofon saat diizinkan moderator untuk menyampaikan pertanyaan selama sesi tanya jawab. Yang kelima, peserta wajib menyalakan on kamera selama kajian berlangsung. Yang keenam, terdapat sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Nah, pada sesi tanya jawab ini saya buka 3 pertanyaan dengan estimasi waktu selama 15 menit. Yang terakhir, peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan
dan memanfaatkan fitur room chat moderator saat sesi tanya jawab dengan format nama underscore pertanyaan. Nah, selanjutnya moderator akan mengarahkan peserta untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Nah, baiklah, apabila sudah dipahami, langsung saja kita masuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh beliau, Bapak Dr. Ahmad Suryawinata. Waktu dan layar kami persilahkan. Monggo, Bapak. Baik, Kak munculnya. Oke. Saya bisa share screen nggak ini ya? Bisa kayaknya ya. Mohon izin ya Mas ya. Iya, Bapak, monggo. Oke. Biar agak keren dikit lah gitu. Bisa terlihat? Bisa, Bapak. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Mas Anik selaku pembawa acara, moderator yang telah mengantarkan acara pada sore hari ini. Yang saya hormati juga para pengurus Ikatan Mahasiswa Bidik Misi. Saya banggakan rekan-rekan anggota Ikatan Mahasiswa Bidik Misi se-UTM yang berbahagia. Pertama-tama tentu tak lupa kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita. Shalawat dan salam saya mengajak kepada kita semuanya, marilah senantiasa tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Senantiasa salawat dan salam ini selalu kita ingatkan agar kita selalu berucap kepada beliau. Ada salah satu ayat ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah saja beserta para malaikatnya itu mengucapkan salawat dan salam pada baginda Nabi. Maka apalagi kita ya sebagai umatnya, sehingga kita harus senantiasa mengucapkan salawat dan salam. Allah saja berucap salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, apalagi kita kan gitu ya. Nah, sehingga mari kita senantiasa dalam setiap waktu, setiap saat, senantiasa kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati rekan-rekan semua, Mas Anik ya, saya bukan, sekali lagi ya, saya ini bukan ustadz atau yang terbiasa membawa sebuah kajian agama gitu ya. Saya masih sama-sama belajar lah dengan rekan-rekan semuanya, sehingga kalau saya diberi amanah untuk memberikan
memberikan sebuah kajian begitu kaitannya dengan kajian agama ya. Mungkin saya agak ini ya, agak keder saya. Saya kira Mas Anik malah lebih pandai itu daripada saya. Tapi nggak apa-apa lah. Sudah diamanai rekan-rekan, ya amanahnya saya terima. Saya berusaha sebaik mungkin. Tapi nanti kalau tanya, jangan tanya yang ini menurut imam siapa Pak ya? Pak Yahya nggak paham. Jadi kalau nanti pertanyaan rekan-rekan nanti tidak bisa saya jawab, nah, nanti saya carikan ustadz yang akan bisa menjawab ya. Kalau ditanya tentang hukum ya, tentang syariat, nah, kalau ditanya tentang syariat, tentang hukum, Pak Yahya angkat tangan. Nah, tidak bisa menjawab. Ya. Tapi kalau ditanya tentang logika, nah, monggo lah, saya masih bisa menyampaikan. Baik, sebenarnya kepingin saya share screen ya tadi, cuman kok tiba-tiba ini saya office saya hang gitu. Saya coba sekali lagi, barangkali masih bisa. Tapi kalaupun tidak bisa, ya nggak apa-apa lah, kita tetap. Nah, saya bermaksud begini. Ini alhamdulillah. Nah, ini kalau kiai betulan, ustadz betulan itu tidak perlu PowerPoint. Tapi karena ini rekan-rekan kajian ya, saya beri PowerPoint lah gitu. Kaitannya dengan apa yang akan kita diskusikan pada sore hari ini adalah sesuai topik di bulan suci ini, bagaimana kita menjaga akidah kita ya, kemudian dengan cara meningkatkan ibadah ya di bulan yang penuh berkah. Pas semuanya kalimatnya itu seperti sebuah pantun gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, kalau kita bicara tentang akidah pertama kali ya, memang akidah ini yang pertama kali menjadi apa namanya ya, sesuatu yang didakwahkan oleh Nabi. Nabi di seluruh sepanjang masa, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Isa, Musa, Ibrahim, Isa, sampai Nabi Muhammad, semuanya diperintahkan untuk kepada umat ya, menyampaikan ilahiyah, tauhid ilahiyah, bahwa tiada ada Tuhan selain Allah. Nah, itu semuanya adalah kaitannya dengan akidah. Akidah itu paling utama disiarkan oleh para nabi di semua umat-umatnya, baik Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelumnya, adalah kaitannya dengan akidah. Nah, akidah adalah berkaitan, akidah itu adalah jantungnya iman, katanya gitu. Jadi akidah itu adalah jantungnya iman. Iman kita akan iman dan ketakwaan kita, khususnya kepada kebenaran agama Islam, itu adalah kaitannya dengan akidah ini. Sebenarnya ada banyak ya kaitannya ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid atau keimanan. Salah satu di antaranya, ini ada 3 ayat yang ingin saya sampaikan di situ mengawali kajian kita, dari At-Taubah ayat 129, Ibrahim 52 dan Kahfi 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Taubah ya, berkaitan dengan ketauhidan. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Itu At-Taubah. Berikutnya surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza balaghul linnas wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahu wahidun wa liyadzakkaru ulul albab.
Dan di surat Kahfi, qul innama ana basyirum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa in kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, ini adalah ayat-ayat tentang ketauhidan yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Masih banyak lagi. Intinya adalah ayat-ayat tadi menyampaikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa kita harus mengakui apapun yang terjadi di dunia itu adalah atas izin Allah. Bahwa Tuhan yang Maha Esa hanyalah Allah. Orang-orang yang, jadi kita ini termasuk manusia yang mengimani bahwa tiada Tuhan selain Allah adalah termasuk orang-orang yang berakal. Jadi bisa dibalik ya, silahkan dibalik sendiri. Nah, di samping itu bahwa karena kita sudah mengimani Allah sebagai Tuhan kita, maka kita pun dilarang untuk mempersekutukan dengan sesuatu apapun, dan kita diminta untuk senantiasa beribadah kepadanya. Yang akan kita lakukan. Di akidah itu adalah jantungnya keimanan. Iman kita akan senantiasa terpelihara jika akidah kita juga masih terpelihara. Jadi iman setiap muslim akan tetap hidup manakala akidahnya atau jantungnya juga masih tetap berdetak. Nah, oleh karena itu akidah kita seringkali kaitannya dengan, ada juga kaitannya dengan hidayah yang sudah diberikan kepada kita. Oleh karena itu rekan-rekan semuanya, marilah kita juga senantiasa dalam setiap doa-doa kita ketika kita beribadah juga senantiasa memohon hidayah dari Allah agar akidah yang sudah ditanamkan di dalam hati kita ini tetap terpelihara. Karena kalau itu sudah lepas dari hati kita, maka kita sudah tidak diberi keimanan lagi, dan tentu kita yakin kalau kita sudah dicabut iman kita, tentu kita akan takut ya nanti di akhirat nanti seperti apa. Dalam Al-Quran ini tauhid itu, ini menurut beberapa kajian ya, menurut beberapa ahli fikih lah, ahli agama, para ulama gitu ya. Ternyata iman itu, tauhid itu dibagi menjadi 3 sesuai dengan pengertian, sesuai dengan pemahaman, kesepakatan para ulama. Ada namanya tauhid rububiyah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini dikaitkan dengan apa yang di pembagian 3 hal ini. Dalam ketauhidan itu merujuk pada surat Maryam ayat 65 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lam lahu samiyya. Ya. Dari ayat itu kemudian dipilah menjadi 3. Yang pertama, Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Nah, ini adalah merupakan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, fa'bud wastabir oleh ibadati. Itu di ayat
bagian ayat yang kedua ya, maka sembahlah dia, berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Nah, ini merupakan penetapan tauhid uluhiyah. Nanti kita jelaskan satu-satu. Dan yang ketiga adalah hal ta'lam lahu sami'an. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia? Nah, ini adalah penetapan tauhid asma wa sifat. Coba kita identifikasi satu-satu. Ini sudah fokus ke sini aja dulu. Nah, yang pertama adalah tauhid rububiyah. Maknanya adalah kita itu diminta untuk selalu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, kepengurusan. Siapa yang menciptakan alam semesta? Ya Allah. Penciptaan apapun Allah. Manusia bisa menciptakan sesuatu ya karena atas izin Allah itu. Mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan ilmu dari Allah. Kepemilikan siapapun apa yang ada di dunia ini termasuk diri kita, apa yang kita miliki adalah miliknya Allah. Segala urusan, segala hal yang berkaitan kejadian-kejadian yang berlaku di dalam kehidupan di dunia ini ya atas izin Allah. Allah yang mengatur semuanya. Nah, ini adalah tauhid rububiyah. Menauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Ta'ala. Semua kejadian itu kita yakini di dalam hati kita bahwa itu semua hanya bisa dilakukan oleh Allah. Serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Tuhan kita, pencipta kita semua, pencipta semua makhluk. Dan siapa yang mengatur dan mengubah keadaan suatu makhluk ya hanya Allah. Nah, itu adalah tauhid rububiyah. Itu harus kita yakini itu. Nah, di antara dalil yang merujuk kepada hal ini, tauhid rububiyah itu adalah di antaranya saya lupa ini surat apa ya tadi kok nggak saya catat ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisaw wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Alalahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Itu bahwa Tuhan itu, Allah itu menciptakan langit dan bumi itu selama 6 masa. Tapi sebenarnya yang kaitannya dengan rububiyah itu hanya pada ini. Ingatlah semua penciptaan dan urusan menjadi haknya Allah. Jadi, illallahul khalqu wal amr. Jadi segala penciptaan dan urusan itu menjadi haknya Allah. Kata kuncinya di situ. Tapi kalau secara lengkap ayat ini menceritakan bahwa penciptaan urusan Allah itu diantaranya dicontohkan adalah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, dan ini sudah menjadi kajian ini oleh para ahli. Apakah benar 6 masa ini seperti apa? Ini sudah menjadi kajian mendalam para ahli geologi, geografi, asal usul bumi sudah mempelajari ini semuanya, dan ternyata memang benar ayat suci, ayat Allah yang menceritakan ini semuanya. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya, tadi disebut tauhid uluhiyah itu karena kita menisbatkan semuanya itu hanya Allah gitu ya. Penisbatan kita kepada Allah semuanya. Bahwa ketika kita beribadah, ketika kita memohon sesuatu, ya hanya kepada Allah.
baik lahir maupun batin. Ini diantaranya yang merujuk, ini yang dirujuk adalah tauhid uluhiyah, itu adalah surat Luqman ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anallahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anallahu wal aliyyul kabir. Sesungguhnya Allah dia zat yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Sesungguhnya Allah dialah maha tinggi dan maha besar. Jadi kita dalam menjalankan ibadah, dan ini tidak boleh kita beribadah selain kepada Allah, lillahi ta'ala. Kita melakukan sesuatu meskipun bukan selain sholat ya, selain ibadah gitu, tetap bisa dinilai sebagai ibadah jika kita niatkan sesuatu itu sebagai sebuah ibadah. Kita diskusi pada sore hari ini, jika kita tadi bismillah nawaitu talabul ilmi, maka insya Allah pun akan dicatat sebagai sebuah amalan ibadah. Lain kalau misalkan niatnya, aduh nggak enak saya, ada Pak Yahya di situ, ada Mas Anik di situ, kalau nggak hadir saya nggak enak begitu. Nah, itu nilai ibadahnya menjadi hilang. Itu karena penisbatan kita kepada makhluk, itu namanya ibadah kita, tapi bukan kepada lillahi ta'ala. Nah, itu tauhid uluhiyah ya. Kita melakukan sesuatu ya lillahi ta'ala. Boleh kita misalnya melakukan sesuatu untuk untuk seseorang, tapi niatkan untuk ibadah. Jika itu untuk untuk niat ibadah, maka itu tetap bernilai ibadah. Maksud saya untuk lillahi ta'ala, maka itu akan bernilai ibadah. Menolong, dan dengan menolong dilihat orang menilai kita mau pamer, kita mau nggak silahkan. Yang penting dalam hati kita niatkan itu memang lillahi ta'ala, menolong orang itu. Itu menjadi sebuah nilai ibadah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah tauhid al-asma wa sifat. Jadi Allah Azza wa Jalla itu memiliki nama-nama ya, yang kita tahu ya di Asmaul Husna itu ya, sesuai dengan sifat dan menjadi hak miliknya. Itu memang haknya Allah memiliki nama-nama itu gitu ya. Maha besar, maha tinggi, maha suci, maha pengampun. Itu adalah nama-nama sifat-sifat yang menjadi haknya Allah. Nah, oleh karena itu kita harus mengakui itu, kita harus menetapkan dan menafikan harus kita meyakini bahwa itu sifat Allah yang ditetapkan bagi dirinya, dan itu ada di dalam kitab dan sunnah Nabi ya. Nah, jangan mengibaratkan nama-nama Allah itu dengan nama-nama mungkin sesuatu gitu ya. Kita mungkin kagum dengan seseorang, orang ini sangat berkuasa gitu. Kemudian kita sebut dia maha kuasa. Nah, itu juga nggak boleh. Yang maha kuasa hanya Allah. Jadi itu yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Jadi kita dalam menetapkan sifat Allah tidak boleh melakukan tahtil. Nah, ini saya nggak akan jelaskan ya, ini panjang nih kalau saya jelaskan. Silahkan di ini sendiri. Tahtil, tahrif, tamsil maupun ta'yif. Artinya begini, nggak boleh kita mensetarakan, misalkan di antaranya ya. Saya tadi sebut, kita ketemu orang yang begitu berkuasa, powerful, kemudian kita sebut orang itu maha kuasa, itu nggak boleh. Karena sifat hanya sifat Allah. Itu namanya kita sudah melakukan 4 hal, tahdib, tahrif, tamsil, dan ta'yif. Di surat Asy-Syura ya, ayat 11 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatirus samawati wal ard, ja'alakum min anfusikum azwajaw wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fihi
laisa kamitslihi syai'a wa huwas samiul basir. Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikanlah bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya juga. Dijadikannya kamu berkembang ya dengan jalan itu. Nah, ini kata kuncinya di sini sebenarnya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Tauhid asma wa sifat tadi itu. Dan Dia maha pengasih, maha mendengar, dan maha melihat. Jadi kita tidak boleh melakukan taktil, ya, taktil, tahrif, tamsil, dan taklif tadi itu, karena tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Bahkan kita misalnya Allah maha indah gitu. Kemudian kita melihat ciptaannya, oh indah, ini indah kayak Allah, itu juga nggak boleh. Lain, pasti tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Nah, oke, ini saya mencoba mengkaitkan ya apa yang sudah kita bahas tadi, artinya bahwa ketauhidan kita, keimanan kita, akidah kita itu harus kita pelihara. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita itu seringkali kadangkala keimanan kita naik dan turun lah gitu ya. Mungkin rekan-rekan bisa merasakan. Mungkin pada satu saat mau diajak teman-teman, diingatkan ibunya, Cong, Ping, udah sholat, nah, nanti gitu jawabannya. Tapi pada satu saat belum diingatkan sudah begitu dengar suara azan langsung ambil wudhu dan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu senantiasa dalam kehidupan kita itu mengalami naik turunnya keimanan. Kadang semangat sholat, baca Al-Quran, iktikaf lama di masjid gitu ya. Pada saat keimanan kita lagi naik tuh, lagi increasing katanya orang ekonomi. Nah, tapi manakala kita sedang decreasing ya, terjadi penurunan, decrease gitu ya, kurvanya menurun, ngapain males gitu ya, diundang buka bersama aja yang makan-makan juga males datang. Karena apa? Karena ada tausiahnya di situ. Nah, males dengerin. Ini berarti keimanan kita lagi nurun. Bisa juga bulan puasa ini kan sebenarnya juga meningkatkan keimanan, tapi kok males ya ngapa-ngapain. Mungkin juga sedang butuh maintenance tuh keimanannya. Bapak juga sering mengalami itu. Karena lapar atau karena keimanannya menurun ya. Ya mau kita selidiki sendiri-sendiri, kita evaluasi sendiri-sendiri. Nah, maka kondisi itu harus kita pertahankan keimanan kita. Kita harus memperbarui setiap saat agar iman kita selalu meningkat. Kalau dulu ada 2 tahun lalu kita dilanda oleh pandemi COVID, maka kita selalu diingatkan dengan menjaga imunitas. Ternyata kita juga lupa bahwa kita harusnya juga senantiasa sepanjang hayat kita diingatkan untuk menjaga imanitas kita, menjaga keimanan kita, agar kita kalau imunitas kaitannya dengan COVID, daya tahan tubuh itu menjaga diri kita selamat dari kehidupan. Nah, kalau keimanan, kalau kita menjaga keimanan, imanitas kita, maka bukan hanya menjaga selamat dalam kehidupan, tapi juga sampai dengan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, itu malah menjadi nuansanya semakin jauh ke depan gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya kita menjaga keimanan? Kita lihat saja sabda Nabi, yaitu ada cerita di situ yang kedua itu. Dalam sebuah riwayat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
perbarui iman kalian. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Lantas Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi untuk menjaga imanitas, keimanan kita, maka rekan-rekan semua jangan lupa ini diantaranya kalau salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu, bagaimana jika mempertahankan keimanan itu ya sering berucap la ilaha illallah. Kita selalu wirid lah gitu ya, membaca kalimat la ilaha illallah gitu. Atau barangkali rekan-rekan punya kesukaan wirid yang lain, itu diperbolehkan kan, dalam rangka menjaga keimanan. Atau suka membaca sholawat, diperbolehkan juga. Yang penting adalah kita dalam sebuah ayat itu kita diminta untuk senantiasa ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Dan bagaimanapun kondisi kita, itu diantaranya juga untuk memelihara keimanan kita, untuk memaintenance akidah kita. Nah, kita lagi main game misalkan, ini anak-anak muda semua saya lihat suka main game itu ya, kalau lagi nganggur. Jangan sampai kita ngelupakan bahwa ada Allah gitu ya. Ya kalau perlu misalkan ketika main game kalah itu subhanallah, masya Allah gitu. Jangan malah misuh-misuh ya, itu yang sering saya dengar ketika di kafe ini. Anak-anak muda lagi ini omongannya jorok ketika main game. Kenapa enggak kita merubah itu main game? Astagfirullah gitu ya. Artinya kan itu sebenarnya upaya kita mengingat kepada Allah dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya gitu ya. Ya kalau kita lagi suka mendapat rezeki ya sering baca alhamdulillah, hamdalah ya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sedang agak ini lagi sedih hati kita, yang masya Allah, atau mungkin yang lain astagfirullahaladzim gitu ya, istighfar dibaca. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita memperbarui atau senantiasa mempertahankan iman kita, menjaga iman kita. Kalau naik, mungkin kita pertahankan. Kalau turun ya jangan biarkan turunnya terlalu drastis. Jangan sampai ketika turun sampai meninggalkan sholat, sampai nggak mau ibadah. Ya kalau 1-2 kali kondisi tertentu yang asalkan diganti di lain waktu ya silahkan. Tapi jangan dibiarkan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan meninggalkan sholat, sehari, 2 hari, lama-lama bertahun-tahun meninggalkan sholat menjadi terbiasa itu. Nah itu menunjukkan bahwa imannya sudah mulai hilang dari sanubarinya. Itu malah berbahaya itu. Bagaimana mau selamat dunia akhirat kalau iman Islamnya sudah nggak ada gitu kan. Nah, agar frekuensi ada juga referensi yang lain. Bagaimana menjaga frekuensi iman kita? Ada 3 hal yang bisa dilakukan: membaca, mendengar, serta memahami Al-Quran dan hadis. Kalau lagi malas baca, capek begitu ya mungkin kita nonton putar YouTube, kita mendengarkan ngaji dari Arab Saudi, imam siapa ya, mendengarkan kita beliau ngaji, kita dengarkan. Tapi mendengar betul ya. Kalau perlu kita sambil mencari artinya apa itu Al-Qur'annya, ayat-ayat yang sedang dibaca. Kemudian yang kedua, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat alam, tadabbur alam. Macam-macam ada fenomena di sekitar kita yang bisa kita pikirkan, itu menjadi sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada salah satu perintah juga, tafakkaru fil khalqi, berpikirlah kepada apa yang diciptakan oleh Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi, jangan berpikir siapa yang menciptakan. Kita nggak usah memikirkan Allah itu tinggal di mana ya, Allah itu makan apa ya, nggak usah dipikir begitu, nggak usah itu. Yang kita pikirin itu adalah makhluknya, ciptaannya. Kok bisa ya itu si cicak nggak punya sayap tapi makannya nyamuk punya sayap, bisa terbang.
kok bisa hidup ya si cicak. Nah, itu yang seharusnya kita pikirkan. Karena itu adalah ciptaan Allah. Dan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Gitu ya. Nah, itu diantara ini menjaga frekuensi iman kita dengan cara tadabbur. Memikirkan tentang apa yang ada di alam. Ya, kalau misalkan rekan-rekan suka rekreasi gitu ya, ke pantai, ke gunung, ya kalau diniati itu memang memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu bernilai ibadah. Tapi kalau niatnya pacaran ya malah dosa gitu kan ya. Apalagi pacaran di bulan puasa. Yang ketiga, selalu beramal soleh. Beramal soleh, beramal kebaikan lah. Apa seperti para yai itu Pak, amal solehnya kita setiap hari wirid dan enggak ya, tentu kalau kita sebagai mahasiswa setiap aktivitas kita mau baca buku, mau ngapain, diskusi dengan teman, asal kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, nah, itu insya Allah bernilai ibadah. Apalagi diniatkan, diikrarkan niatnya. Bahwa itu diskusi untuk mencari solusi sebuah masalah lillahi ta'ala, itu insya Allah bernilai ibadah. Nah, dan menjauhi maksiat yang paling penting juga. Ini juga berat bagi anak-anak muda seperti kalian, karena tontonan kemaksiatan itu ada di mana-mana sekarang. Jadi ini teman-teman sendirilah ya, dijaga sendiri-sendiri. Asal jangan sengaja mendekati kemaksiatan itu. Kita senantiasa berupaya menjauhi. Tapi kalau mendekat mereka ya kita menjaga jarak saja. Terutama pada bulan Ramadan ya, wabil khusus di 10 hari terakhir ini, sekarang malam 23, tinggal 7 hari lagi kita berpuasa ya. Jangan lupa kita tingkatkan ibadah di bulan yang penuh barokah sesuai dengan tema kita ya. Bahkan kalau perlu kita kendalikan perkara yang mubah. Perkara mubah itu kan perkara yang diperbolehkan. Kita utamakan ibadah, kalau perlu begitu, dengan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Khusus di 10 hari terakhir ini. Tapi jangan lupa juga kita agar senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Saya yakin di antara rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Bidik Misi ini, penerima bidik misi di UTM yang jumlahnya ribuan itu, ada yang memiliki paham yang beda-beda. Mohon maaf ya, ada yang Muhammadiyah, ada yang Nahdlatul Ulama, barangkali ada yang lain. Nah, jangan perbedaan organisasi, perbedaan imam yang kita anut ini menjadi sebuah perpecahan, tapi justru ini menjadi sebuah berkah di mana kita senantiasa menjaga silaturahim agar ukhuwah Islamiyah kita semakin kuat. Nah, ukhuwah Islamiyah itu dapat juga kita rekatkan, kita kuatkan dengan bersedekah kepada sesama Muslim yang mungkin lebih kurang ekonominya dibandingkan dengan diri kita. Nah, maintenance akidah ini saya mengilustrasikan di judul ini mirip ya dengan mempertahankan IPK pada saat rekan-rekan mempertahankan diri agar tetap menerima beasiswa KIP kuliah atau bidik misi selama kuliah di UTM. Karena setiap semester kan selalu diaudit kan ya. Ketika IPK-nya turun maka otomatis beasiswanya akan diputus kan gitu. Nah, maka harus ada upaya yang harus dilakukan kan oleh rekan-rekan. Bagaimana upaya mempertahankan IPK itu? Ya, tentu dengan belajar. Dengan teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri. Apakah belajar sendiri, belajar teman, banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, apalagi dengan keimanan. Jangan sampai keimanan kita diputus di tengah jalan oleh Allah. Akidah kita dicabut oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang kafir. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu harus kita pertahankan. Kenapa? Kalau tidak kita pertahankan, seperti yang saya ceritakan tadi, satu saat lagi malas sholat, ditinggalkanlah sholat 1 kali. Masih malas lagi, ditambah lagi 2 kali.
dalam sehari bahkan ditinggal 5 waktu ditinggal sama sekali. Satu hari. Kemudian hari kedua masih malas lagi. Dibiasakan. Lama-lama betul-betul tidak pernah menjalankan sholat. Lama-lama terbiasa meninggalkan sholat. Nah, ini jika keimanan kita, akidah kita tidak maintenance, tidak kita perbaiki, tidak kita pertahankan. Sebagaimana rekan-rekan mempertahankan capaian IPK selama menjadi mahasiswa di UTM karena menerima bidik misi kan itu. Nah, ini adalah ilustrasi yang barangkali bisa dijadikan sebagai sebuah referensi. Hanya referensinya kalau keimanan itu ya harus kita lakukan setiap hari, setiap saat ya, setiap waktu. Yang paling penting adalah rekan-rekan sebagai umat muslim senantiasa ingat kepada Allah dimanapun rekan-rekan berada dalam kondisi apapun. Bagaimana cara mengingatnya? Tentu dengan cara berzikir kepada Allah. Zikir apa? Yang paling utama tadi sesuai dengan hadis Nabi adalah kalimat La ilaha illallah. Tapi kalau rekan-rekan atau mungkin sesuai dengan kontekstual yang kita hadapi, ketika kita sedang kedatangan tamu rekan kita, ya kita berucap Alhamdulillah karena kita bisa berjumpa kembali dengan rekan kita. Kalau kita sedang ditimpa sebuah kemalangan, ya berarti innalillah atau astagfirullahaladzim dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Sementara itu dulu, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Tentu akan masih banyak hal yang barangkali masih perlu kita dalami dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Sekali lagi, karena memang Bapak bukan pakar agama, jadi hanya menyampaikan apa yang bisa Bapak sampaikan sesuai dengan kapabilitas yang Bapak miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Anik, barangkali ada rekan-rekan yang ingin berdiskusi. Silakan. Oke, terima kasih matur nuwun kepada Bapak Yahya yang telah menyampaikan materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita mendapatkan barokah dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Yahya. Memang betul kadang tingkat atau kadar keimanan seorang itu bisa naik turun gitu Bapak. Saya sendiri juga begitu. Nah itu mungkin ada sebabnya sendiri sehingga kok keimanan seorang itu bisa naik turun gitu. Baiklah, acara selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab, yang dimana nanti peserta yang ingin bertanya bisa memanfaatkan fitur room chat saat sesi tanya jawab berlangsung dengan format nama underscore pertanyaan. Selanjutnya akan saya tunjuk untuk mengarahkan peserta untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baiklah, sesi tanya jawab saya buka. Saya persilahkan kepada teman-teman peserta untuk mengajukan pertanyaan dengan format nama underscore pertanyaan. Monggo. Dan saya mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk men-screenshot dan nantinya digunakan untuk bukti absensi yang akan di-share di akhir acara. Terima kasih.
Nah, sudah ada satu pertanyaan dari Mbak Erina Kurotul Aini. Langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Erina untuk bertanya secara langsung kepada beliau, Bapak Yahya, dengan mengaktifkan mic. Monggo Mbak Erina. Oke, mungkin Mbak Erina terkendala dalam jaringan atau mungkin terkendala yang lainnya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan dari Mbak Erina tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn, mahasiswa KIPK. Izin bertanya Bapak Yahya. Tadi kan disebutkan bahwa tauhid bagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, berdasarkan ketiga tauhid tersebut, adakah tauhid yang paling utama dari ketiganya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung, Mas. Ini kesannya panjenengan Bapak mau dijawab langsung atau kita tamu terlebih dahulu? Oke, saya jawab langsung lah. Nanti kalau nunggu yang lain, sambil lalu yang lain mungkin mau chat pertanyaan, monggo silahkan. Daripada ruangannya sepi kosong, nggak enak, Mas. Oke ya, terima kasih Mbak Erina atas pertanyaannya. Jadi pembagian ketauhidan ya, pembagian ketauhidan tiga tadi itu saling melengkapi ya, tidak ada yang paling utama yang mana. Artinya bahwa iman itu kan adanya di dalam hati ya, akidah itu keimanan, tauhid itu adalah kita percaya, ibaratnya gitu. Kita percaya kepada sesuatu. Dari mana kita percaya? Mungkin logika kita ngomong dari logika kita, argumentasi yang disampaikan, dari apa yang kita terima informasinya, logika kita menerima, sehingga mantap di dalam batin kita, hati kita, kita menerima sebuah kebenaran itu. Nah, tauhid itu adanya di dalam tauhid akidah itu di samping di dalam hati, karena ada di dalam hati, maka namanya hati kita itu, hati manusia itu selalu berubah-ubah setiap saat. Itu cobaan bagi kita ya, sehingga harus kita berupaya bagaimana mempertahankan keimanan tadi itu. Nah, itu tidak berarti dari ketiga macam tauhid yang diidentifikasi oleh para ulama tadi itu menjadi yang nomor satu, yang paling utama, nomor dua berikutnya, tidak. Tapi ini dipilah bahwa sebenarnya ketauhidan itu dipilah menjadi tiga gitu ya, gampangnya begitu. Tiga hal tadi itu. Nah, ketiga hal itu saling melengkapi, artinya semuanya ada di mana-mana gitu ya. Di batin kita, keimanan kita, di kita beribadah, cara berpikir kita, cara kita bersikap, cara kita meyakini dalam hati tadi bahwa nama Allah itu yaitu di Asmaul Husna itu ya, misalkan Allah Maha Besar seperti saya contohkan. Ya sudah, kita nggak boleh melakukan mereferensikan, mensetarakan dengan segala sesuatu atau sesuatu yang kita setarakan, itu nggak boleh. Itu berarti keimanan kita belum sempurna, tauhidan kita belum sempurna. Jadi itu ya, saling melengkapi, Mbak. Tidak ada yang paling utama. Sebuah bangunan yang saling melengkapi. Jadi kita
ketauhidan kita ya harus kita lengkapi di 3 hal itu. Di rububiyahnya, di uluhiyahnya maupun di tauhid asma wa sifatnya. Nah, harus kita penuhi semua itu. Nah, baru kita menjadi tauhid kita semakin kuat, semakin utuh. Nah, tidak terpisah-pisah. Itu mungkin Mas Anik yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang pertanyaan berikutnya, monggo silakan. Terima kasih Bapak. Betul. Atau Mas Anik mau berargumen boleh juga kok nambahi. Iya, betul Bapak. Jadi dalam ketauhidan itu tidak harus yang kita makan itu tidak harus. Jadi semua harus berjalan dengan keiringan, saling melengkapi, saling satu kesatuan lah gitu Bapak. Ya. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya gitu Bapak. Oke, silakan. Ini dari Mbak Asrorul Baroyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrorul Baroyah, mahasiswa KIPK. Izin bertanya Bapak, jika akidah sebagai jantung keimanan, apakah sistem kepercayaan dan keyakinan bisa dianggap sebagai akidah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem kepercayaan dan keyakinan bisa dianggap sebagai akidah. Kalau sistem kepercayaan dan keyakinan itu bukan lillahi ta'ala, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan akidah. Ini kita bicara keimanan, keyakinan, akidah dalam konteks Islam ya. Ada kepercayaan manusia bahwa ada Tuhan. Tapi Tuhannya bukan Allah, ya bukan akidah. Bukan akidah itu. Ada keyakinan bahwa orang harus selalu berbuat baik, maka dia akan masuk surga. Tapi dia tidak bertuhankan Allah gitu ya. Tuhannya dia nggak jelas gitu. Itu bukan akidah. Akidah itu hanya keimanan yang mengimani bahwa Tuhan itu adalah Allah. Gitu. Tauhidnya adalah tauhidullah gitu ya. Tauhid kepada Allah, bahwa ketuhanannya itu ketuhanan kepada Allah. Itu baru disebut dengan akidah ya dalam kajian kita ini. Kalau kemudian istilah akidah dipinjam untuk mengistilahkan kepercayaan non lillahi ta'ala gitu ya, katakan gitu. Non tauhidullah gitu ya. Nah, itu mau silahkan itu tapi saya tidak setuju kalau itu digunakan sebagai sebuah akidah. Misalnya, ini ada akidah Yahudiyah gitu. Bukan akidah. Itu akidahnya akidah Islamiyah gitu ya. Namanya akidah ya akidah Islamiyah. Nggak ada akidah Yahudiyah, Nasraniyah atau yang lain gitu. Akidah ya Islamiyah. Nama disebut akidah. Keimanan, ketauhidan itu ya hanya Allah. Itu, Mas. Kira-kira gitu ya. Oke, siap Bapak. Terima kasih kepada Mbak Asrul yang sudah bertanya dan sudah dijawab oleh beliau, Bapak Yahya. Dan saya bacakan pertanyaan selanjutnya, Bapak G. Ya, silakan. Dari Mbak Alivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia, Bapak, izin bertanya, bagaimana cara menjaga kestabilan iman Bapak, karena seperti Bapak sebutkan tadi, iman memang turun naik, Bapak. Nah, bagaimana caranya Bapak hal yang harus dilakukan agar iman kita stabil, Bapak? Jadi, bagaimana caranya agar iman itu tidak naik turun agar tetap stabil gitu, Pak? Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan bagus ini. Ini tantangan buat kita semua ini. Coba saya ilustrasi saja. Ketika misalnya kita lagi Zoom atau lagi Meet begini ya.
Teman-teman semuanya kan mencari bagaimana agar informasi yang apa namanya acara yang diikuti itu bisa tertangkap secara keseluruhan ya, bisa diikutin lah. Caranya kan jangan cara upaya yang dilakukan adalah mencari jaringan yang stabil kan itu ya. Nah, iman kita itu ibarat jaringan tadi, gaib ya, gak kelihatan, tapi terasa betul. Jaringan sinyal wifi, jaringan sinyal internet kita kan sama kayak gitu. Nah, agar stabilitas jaringan keimanan kita itu tetap terjaga bagaimana? Kalau saya ilustrasikan ya, saya referensikan dengan jaringan wifi tadi ya, kita harus dekat dengan tower kan gitu. Nah, tower kita apa? Indosat ataukah yang lain kan gitu, atau Telkomsel, dekat dengan itu. Nah, sama Pak Yahya, ada wifi di rumah, tapi kadang-kadang juga naik turun sinyalnya karena banyak yang pakai. Maka biar stabil apa yang dilakukan dengan menggunakan kabel misalkan. Itu kan upaya meningkatkan stabilitas ya, menjaga jaringan. Nah, kita dalam keimanan kita pun juga kita stabilitas itu harus kita jaga. Caranya adalah ya kita harus dekat dengan sumber-sumber yang memancarkan jaringan keimanan, pancaran keimanan. Misal kita jangan dekat dengan kemaksiatan. Kita berteman dengan teman yang selalu mengajak diri kita untuk kebaikan, selalu mengingatkan kita untuk ayo sholat dong, waktunya sholat. Itu menjaga stabilitas keimanan kita. Kalau rekan-rekan nggak percaya, dicoba saja ya, berteman dengan rekan yang mungkin naudzubillah nggak pernah sholat gitu ya, ngaku Islam tapi nggak pernah beribadah, menjalankan ibadah agamanya. Bulan puasa ya enak makan di siang hari, ngopi, rokokan begitu. Kita sering lihat kan itu di jalanan ya. Nah, kalau perempuan mungkin masih bisa dimaklumi lah, mungkin lagi halangan gitu ya. Yang laki-laki yang sering ini ya, yang sering Bapak lihat itu. Nah, kalau kita bergaul dengan mereka, dekat dengan mereka, tentu lama-lama kita akan terpengaruh. Bapak pernah nakal juga seperti kalian, muda seperti Mas Anik, tapi mungkin Mas Anik tidak pernah nakal seperti Pak Yahya, moga-moga ya. Pernah Bapak itu di kalangan anak-anak ya mahasiswa, teman-teman, kebetulan yang ngaku Islam tapi nggak begitu ini ya. Bulan puasa ini enak-enak diajak jalan-jalan sama mereka, tiba-tiba diajak masuk ke depot, pesan makanan. Nah, ini kan menjadi kaget. Pernah saya alami gitu. Tapi ya, alhamdulillah untungnya masih kuat lah gitu ya. Nah, tapi di kalangan, mungkin rekan-rekan juga belum pernah merasakan hidup di sebuah nuansa masyarakat yang dimana rekan-rekan menjadi minoritas. Gitu. Coba bayangkan, kalau misalkan teman-teman hidup di NTT sana ya, di Flores misalkan, di NTT, di mana sebagian besar Katolik, kemudian Anda menjadi Muslim sendiri, itu akan beda nuansanya ketika Anda hidup di Madura. Di Madura kita ini mungkin bukannya di Madura ya, di tempat lain lah, di Jawa Timur secara keseluruhan, kita mayoritas Muslimnya. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah kondisi, ini menjadi sebuah tes keimanan kita, tidaknya keimanan kita, sinyal keimanan kita ini naik turunnya bagaimana. Nah, ini juga menjadi sebuah test case ya. Nah, maka juga perlu juga sih sebenarnya kita nggak bisa juga membatasi diri kita berteman dengan teman-teman yang non-Muslim misalnya, kita nggak boleh juga membatasi itu. Tapi ketika kita berteman dengan mereka pun itu menjadi sebuah tes keimanan bagi kita juga. Bisa juga malah mempertebal keimanan kita. Saya pernah 3 bulan hidup di Timur Timur pada saat Timur Timur masih menjadi wilayah Indonesia. 3 bulan Bapak hidup di sana. Selama 3 bulan itu nggak pernah sholat Jumat. Lah gimana sholat Jumat? Wong Muslimnya di wilayah itu hanya 7 orang. Saya dengan tim saya.
Ya, sekali-sekali kita rindu sholat Jumat ya, kita bertindak sholat Jumat sendiri. 7 orang itu di tempat yang tersembunyi begitu. Kan dipeseni sama kepala desa, ya seperti KKN gitu sebenarnya kegiatannya. Nah, kepala desanya pastor gitu, kalau pastor itu toleransinya masih tinggi, itu menjadi tes keimanan juga buat kita, bahwa kita ini hidup beragam, toleran, harus kita utamakan, dan kita bersyukur betul. Pak Yahya betul-betul mensyukuri, disitulah mensyukuri keimanan Islamnya. Karena kita lihat bagaimana bagaimana rekan-rekan agama lain ketika beribadah, bagaimana mereka tentu akan banyak hal, nuansa warna hidupnya sesuai dengan agamanya. Itu kira-kira Mbak, bagaimana menjaga keimanan. Bisa kita dengan berteman dengan rekan-rekan yang memang alim lah gitu. Tapi bisa juga kita harus tes case keimanan kita dengan berteman dengan teman-teman yang mungkin non muslim gitu. Barangkali malah seperti itu. Ini yang pengalaman Bapak loh ya. Saya yakin kalau anak-anak sekarang ini lebih plural, lebih bisa menerima, lebih bisa toleran dibandingkan orang-orang yang tua seperti Bapak ya. Seangkatan Bapak lah. Itu kira-kira Mas Anik berkaitan dengan sinyal iman tadi itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, ini masih ada 2 pertanyaan lagi Bapak. Apakah boleh Pak ya? Ya boleh. Oke. Saya bacakan pertanyaan lagi dari teman-teman. Ini dari Pak Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, mahasiswa KIPK. Izin bertanya, naudzubillah, bagaimana jika di pertengahan perjalanan kita nanti sebagai seorang mahasiswa menerima beasiswa sedang mengalami fase penurunan IPK, yang berarti beasiswa KIPK kita dicabut. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi hal tersebut, sedangkan kita sendiri sampun berikhtiar dan berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin satu lagi sekalian Mas. Oke, Ya, Bapak, siap. Ini dari Mas Dani Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Mustafa, mahasiswa KIPK. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara agar ibadah kita selalu istiqomah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Harusnya yang bertanya ibadah istiqomah Mbak Istiqomah tadi. Justru Mbak Istiqomah bertanya tentang penurunan keimanan dan penurunan IP. Baik, kita lihat ya tadi rekan-rekan bahwa tauhid tadi itu ada 3 ya. Biar semakin menguatkan ke ingatan kita. Jadi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, jadi kalau kita memahami 3 hal itu, ketauhidan, 3 jenis ketauhidan itu, bahwa kita akhirnya meyakini betul bahwa kita ini sebagai manusia perkara yang wajib kita lakukan adalah berusaha. Usaha harus wajib kita lakukan. Ikhtiar harus kita lakukan. Nah, apakah ikhtiar itu pasti membawa kita berhasil pada masa yang akan datang? Percayalah bahwa itu berhasil. Tapi pada satu saat ternyata apa yang kita percaya berhasil ternyata tidak. Apakah berarti kita akan mengingkari bahwa Gusti Allah sedang tidak membantu kita? Bahwa kalau begitu kita percuma mengimani kepada Allah, misalkan begitu. Karena apa yang kita inginkan, ikhtiar yang kita lakukan itu nggak berhasil. Nah, kembali kepada ketauhidan bahwa semua urusan
Semua lika-liku kehidupan manusia, semua liku-liku kehidupan makhluk adalah atas kehendak Allah. Nah, atas kehendak Allah ya, ingat, atas kehendak Allah, bukan atas kehendak kita, bukan atas keinginan kita, tapi atas kehendak Allah. Jika misalnya terjadi apa yang di, apa namanya, ditakutkanlah oleh istiqomah, ya kalau selama ini Anda sudah berusaha dan itu sedang terjadi, ya dalika takdirul azizil alim. Memang takdirnya Gusti Allah seperti itu. Pasti Allah akan memberi ganti yang lebih baik daripada hal ini. Apa yang Anda terima pada hari ini. Saya yakin itu. Dan Bapak sekarang berusia 50. Selama 50 tahun ini pengalaman-pengalaman religius itu seperti harapan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, Allah nggak berkehendak, ya maklum masih muda seperti rekan-rekan marah juga, wah Gusti Allah nggak sayang sama saya, misalkan begitu ya. Nah, atau sedih banget, nangis sampean gitu ya, sampai nangis berhari-hari, karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan harapan itu. Nah, tapi ternyata Allah memberi sesuatu yang lebih indah daripada yang kita harapkan. Betul teman-teman semuanya. Dulu ketika Bapak lulus kuliah, sudah dijanjikan oleh, karena Bapak dulu ada menwa ya, sudah dijanjikan oleh komandan Korem begitu untuk menjadi perwira militer di TNI gitu ya. Dijamin lulus tanpa uang, karena Bapak punya prestasi waktu itu. Tapi ternyata apa? Ternyata sekarang jadi dosen tuh. Nah, kenapa? Ada hal sepele sebenarnya yang langkah kurang satu langkah katakan begitu, kemudian membatalkan langkah itu. Ada hal sepele, mungkin saya tidak malu menceritakan kepada rekan, tapi ada hal sepele yang kemudian Bapak tidak melangkah berikutnya. Nah, ya menyesal tuh, menyesal, betul-betul menyesal. Karena rekan saya, 2 orang, saya dan rekan saya sekarang sudah menjadi perwira di militer. Nah, kalau misalkan kalau saya bandingkan dengan rekan saya sangat bersyukur sekarang. Di militer itu kehidupannya keras. Mungkin kita nggak bisa berbagi, nggak bisa ketemu Mas Anik, nggak bisa ketemu Erina, nggak bisa ketemu Istiqomah pada hari ini kan gitu ya, nggak bisa kita diskusi banyak hal ya, diskusi agama di samping dicampur aduk dengan diskusi ilmiah barangkali begitu. Nah, jadi ada sesuatu hal yang satu saat luar biasa ternyata, nggak pernah kita bayangkan. Nah, kalau itu terjadi ya istiqomah ya, tapi saya yakin kok. Bapak tahun lalu, Bapak pernah mengelola bidang kemahasiswaan di fakultas. Dari ratusan mahasiswa penerima bidik misi waktu itu ya, belum ada KIP, hanya 1-2 kok yang dicabut. Itu pun setelah Bapak teliti, itu rata-rata mereka memang lalai. Asalkan rekan-rekan tidak lalai dalam belajar, tidak lalai menjalankan tugasnya, insya Allah tidak akan dicabut lah. Tapi ingat jangan sampai lalai sembahyang ya, itu bahaya itu. Jadi saya kira itu Mas Anik. Dan yang kedua di Mas Mustafa, bagaimana supaya kita tadi istiqomah ya, selalu istiqomah. Ada bukan ayat ya, tapi mungkin semacam kata-kata mutiara atau apa namanya. Kalau istiqomah itu ainul barokah atau apa. Istiqomah itu bisa membuat diri kita sakti. Ya. Loh kok bisa Pak? Coba. Kalau misalnya Mas Anik sekarang belajar kungfu,
istiqomah setiap hari mempraktekkan ilmu kungfunya, mempelajari segala macam lah, sampai bertahun-tahun sakti menjadi pendekar kungfu. Ya Mas Anik ya. Kalau rekan-rekan semuanya sekarang istiqomah baca buku, literasi pengetahuannya bagus, maka Anda akan menjadi orang yang punya wawasan yang luas. Jadi istiqomah membaca. Nah, persoalannya adalah kadangkala kita itu susah untuk istiqomah. Kalau anak-anak sekarang mungkin lagi gabut gitu ya. Gabut Pak, ini doang kan gitu. Tapi saya heran, kalau lagi main game kenapa nggak pernah gabut ya? Coba bayangkan rekan-rekan, sekarang ini di bulan puasa ini aja lah, berapa menit baca Al-Quran, tapi berapa jam main game. Nah, apa main game bisa baca Al-Quran cuma 5 menit atau bahkan kurang. Nah, lagi-lagi ini, mari kita evaluasi lah. Mungkin ada rekan-rekannya bilang begini, iya, yang ngomong Pak Yahya sudah tua, sudah mau bau tanah gitu ya. Saya kan masih muda, umur saya masih panjang. Loh, jangan ngomong begitu rekan-rekan. Kalau rekan-rekan masa muda tidak pernah membiasakan, nanti tua seperti saya tidak akan terbiasa juga. Karena Bapak melihat teman-teman Bapak ya ini kalau bicara hal yang normal ya, tapi memang hidayah itu di luar kenormalan memang. Kalau sudah Allah berkehendak itu di luar kenormalan. Tapi orang yang biasa-biasa lah gitu ya, yang normal-normal saja. Kalau dari muda tidak terbiasa beribadah, maka ketika tua ibadah pun juga susah gitu. Jangankan baca Quran, mau sholat aja masih susah gitu ya. Itu ibadah wajib itu. Nah, oleh karena itu mumpung masih muda, rekan-rekan biasakan wirid ya, zikir, biasakan berzikir. Ini yang saya melihat anak-anak muda sekarang mulai berkurang, zikirnya kurang. Karena sebenarnya dengan zikir tadi itu nggak harus ya, namanya zikir Pak harus, apakah zikir itu harus ke kiai dulu mendapatkan ijazah, nanti dapat ijazah baca apa Asmaul Husna, apa Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya misalkan selama 500 kali dalam waktu. Enggak harus begitu kok. Zikir itu kan ingat kita kepada Allah. Terserah rekan-rekan suka baca zikir apa ya. Ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakil, ya Latif, ya Allah, misalkan begitu, silakan dibaca kalau itu suka teman-teman. Kalau rekan-rekan suka baca Shallallahu alaihi Muhammad, silahkan menjadi kita istiqomah. Nah, kalau bisa istiqomah tiap hari, tapi paling tidak, setidak-tidaknya rekan-rekan ya, setidak-tidaknya, saya pesan betul kepada semuanya, lakukan istiqomah ini. Kalau sholat 5 waktu wajib ya, harus tuh. Maksud saya ibadah lain selain sholat 5 waktu yang istiqomah. Misal, seminggu sekali minimal ya. Tapi rutin harus dipegang, paling tidak setiap minggu harus dilakukan itu. Apa itu? Diistiqomai betul. Atau kalau enggak, ya paling tidak sebulan sekali deh. Bulan sekali. Paling enggak, kalau enggak ya apesnya setahun sekali deh, paling enggak setahun sekali sholat Idul Fitri gitu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau hanya istiqomahnya sholat Idul Fitri itu nemen betul, betul-betul banget itu sudah. Ya paling enggak seminggu sekali lah istiqomah apa itu. Misalnya habis sholat Jumat diistiqomahkan, baca Fatihah, Kulhu, Binas, Falak, Binas 7 kali itu diistiqomahkan itu. Atau setiap malam Jumat baca ayat kursi, baca Yasin, tahlil, diistiqomahkan. Atau setiap malam Jumat sholat malam itu ya, tahajud, silahkan tapi diistiqomahkan setiap minggu itu minimal lah gitu. Nah, coba kalau perlu nanti ditingkatkan per hari, 2 hari sekali, bahkan setiap hari. Kalau sudah istiqomah setiap hari, sudah Anda naik peringkat menjadi kiai atau wali bahkan nanti kalau itu terjadi.
Saya kira itu ya rekan-rekan. Terima kasih atas pertanyaannya. Banyak hal yang bisa kita diskusikan. Tentu Bapak mohon maaf manakala yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan rekan-rekan semuanya. Silakan Mas Anik. Terima kasih kepada beliau, Bapak Yahya, yang cukup menarik, memberikan wejangannya, memberikan ilmunya untuk kita semuanya, dan materi yang telah disampaikan oleh beliau semoga berkah barokah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pertanyaan Ya, sudah terjawab semuanya, Bapak G. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab semua, yang berarti menandakan berakhirnya kajian kita di sore hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin bacakan terlebih dahulu kesimpulan daripada kajian sore hari ini. Akidah merupakan jantungnya keimanan seorang Muslim. Karena itu para utusan atau para nabi dan rasul memperhatikan akidah sebagai prioritas utama dalam berdakwahnya. Jadi akidah merupakan pertama kali yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul. Dan akidah ini sangat berkaitan dengan tauhid, yang dimana tauhid dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah yang mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, dan kemudian ada tauhid uluhiyah yang mengesahkan Allah dalam hal ibadah, dan yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat yang itu mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik, kesimpulan sudah saya bacakan. Sebelum acara saya tutup, saya ingin menyampaikan sekali lagi untuk men-screenshot layar untuk nantinya digunakan sebagai bukti untuk absensi yang akan di-share setelah acara ini ditutup. Tapi sebelum itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Yahya yang sudah berkenan hadir, memberikan ilmunya, memberikan wejangan-wejangannya kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan barokah apa yang sudah disampaikan oleh beliau, Bapak Yahya. Sebelum saya tutup, saya mohon untuk teman-teman kita on cam sebentar, akan ada sesi dokumentasi. Monggo teman-teman yang masih off cam, saya persilahkan terlebih dahulu untuk menyalakan kameranya. Kita akan adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ini saya akan hitung ya. Oke, teman-teman yang masih off cam, saya persilahkan untuk menyalakan kameranya. On cam, monggo. Oke ya, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi saya hitung. 1, 2, 3. Oke, mungkin sudah cukup. Terima kasih. Kembali saya ucapkan kepada beliau Pak Yahya, dan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah berkenan hadir hingga acara berakhir. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang nantinya akan di-share dalam room chat. Dan nantinya teman-teman harus men-screenshot sebagai bukti kehadirannya. Baik, saya beri waktu untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Dari teman-teman saya persilakan untuk mengisi absensi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sekarang sudah pernah hadir sampai akhir acara. Saya, Muhammad Anik Penhakim, sebagai moderator, ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan, dalam memandu berjalannya kajian di sore hari ini, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan beliau Bapak Yahya, tanpa mengurangi rasa hormat, boleh meninggalkan ruang meet pada sore hari ini. Terima kasih. Saya pamit ya Mas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.